Berkah sedekah di hari Asyura. Seorang pedagang kurma di Mesir bernama Atiyah bin Khalaf mengalami kesuksesan dan harta bendanya melimpah ruah. Namun dalam kekayaannya itu ia tetap tekun beribadah dan makin banyak bersedekah di jalan Allah. Karunia Allah yang diterimanya tidaklah menambah kecuali ketakwaannya. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulullah juga makin meningkat. Tetapi sepertinya Allah ingin menguji keimanan dan ketakwaan Atiyah lebih lanjut. Tiba-tiba saja usahanya mengalami kemunduran. Pelan tetapi pasti ia menjadi bangkrut sehingga tidak memiliki apapun kecuali rumah dan sekedar pakaian yang dipakainya itu. Untuk makan sehari-harinya ia harus berusaha pada hari itu juga. Bahkan tidak jarang ia tidak memperoleh apapun untuk dimakan. Namun dalam keadaan yang seperti itu ia tetap bersyukur kepada Allah. Karena dengan tidak adanya kesibukan mengurus perniagaannya, ia mempunyai waktu lebih banyak untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, setelah mengerjakan sholat subuh, Atiyah langsung beriktikaf di Masjid Am bin As, salah satu masjid bersejarah di Mesir yang dibangun oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Am bin As. Ketika ia menjadi gubernur di sana, pada hari-hari biasa masjid ini tidak pernah ataupun tidak boleh dimasuki oleh kaum wanita. Tetapi khusus pada hari Asyura, mereka kaum wanita diizinkan iktikaf di sana untuk bisa berdoa dan memperoleh kebaikan, pahala pada hari mustajabah tersebut. Atiyah mengambil jarak agak jauh dengan para wanita tersebut. Setelah merasa cukup iktikaf dan berdoa, ia keluar dari masjid untuk pulang. Tetapi belum jauh berjalan ia dihampiri seorang ibu dan beberapa anaknya yang juga baru keluar dari masjid. Sang ibu berkata, "Wahai Tuan, saya meminta atas nama Allah, tolonglah untuk bisa memberi makanan pada anak-anak yatim ini. Saya ini seorang syarifah yang belum lama ditinggal wafat suami saya tanpa meninggalkan harta apapun. Sudah 7 hari saya berada di sini tanpa mengenal siapapun. Dan baru hari ini saya keluar untuk mencari makanan bagi putra-putra saya ini." Mendengar permintaan wanita keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Atiyah berkata di dalam hatinya, "Aku tidak mempunyai apapun yang bisa kuberikan kepada wanita ini, kecuali pakaian yang kupakai ini. Sekiranya aku buka di sini untuk kuberikan, maka akan terbuka auratku. Tetapi jika aku menolak permintaannya, bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan sikapku ini kelak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Sejenak tenggelam dalam kebimbangan, akhirnya Atiyah berkata, "Marilah ikut ke rumahku dan saya akan memberi sesuatu kepada kalian." Lalu mereka berjalan beriringan, dan ketika sampai di depan rumahnya, ia meminta wanita itu menunggu sesaat di depan pintu rumahnya. Setelah masuk rumah, ia melepas semua pakaiannya yang dipakai dan memberikannya kepada wanita syarifah tersebut dari balik pintu. Ia berkata, "Juallah pakaian ini dan gunakan uangnya untuk membeli makanan bagi anak-anakmu." Wanita itu sangat bergembira dengan pemberiannya itu dan serta-merta berdoa, "Semoga Allah memberikan kepada Tuan pakaian dan perhiasan dari syurga, dan semoga setelah hari ini Tuan tidak lagi berhajat kepada orang lain." Atiyah sangat bergembira dengan doa wanita tersebut dan mengaminkannya. Lalu ia mencari kain sekedarnya yang masih ada di rumahnya, walau mungkin tidak sepenuhnya bisa menutup auratnya, sehingga ia tidak mungkin keluar rumah lagi. Ia hanya berzikir dan sholat di dalam rumah dan menutup pintunya untuk tidak menerima tamu dengan keadaannya seperti itu. Pada malam harinya, ketika ia tertidur karena terlalu larut dalam zikirnya, ia bermimpi didatangi oleh seorang wanita yang sangat cantik, layaknya seorang bidadari.
yang tidak pernah ia bertemu dengan wanita secantik itu. Wanita itu yang ternyata memang seorang bidadari membawa sebuah apel yang kemudian menyerahkannya kepadanya. Setelah Atiyah membelah buah apel tersebut, ternyata keluar pakaian dan perhiasan yang sangat indah dari dalamnya. Sang bidadari memakaikan pakaian itu dan perhiasan itu kepada Atiyah. Antara kaget dan senang, Atiyah bertanya, "Siapakah engkau ini?" Bidadari itu berkata, "Aku adalah Asyura, istrimu kelak di surga." Atiyah berkata lagi, "Sepertinya aku tidak mempunyai amalan yang istimewa. Dengan amalan apakah aku memperoleh karunia yang sebesar ini?" Bidadari itu berkata, "Berkat doa dari wanita janda dan anak-anak yatimnya yang engkau tolong kemarin itu." Seketika itu Atiyah terbangun. Ia masih di dalam rumahnya yang gelap dan pakaian kainnya yang seadanya. Tetapi bau harum pakaian dan bidadari dari surga itu masih menyebar di sekelilingnya. Ia sangat gembira dengan mimpi yang begitu nyata dirasakannya. Ia segera berwudu dan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, "Ya Allah, bila mimpiku itu memang benar dari sisimu dan Asyura itu memang istriku di surga, maka segerakanlah kematianku. Ambillah ruhku sekarang juga." Usai berdoa itu, tubuhnya jatuh, terkulai ke atas sajadahnya, dan ruhnya terbang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mulut yang tersungging senyum. Sekian, semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.